Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah menggambar teknik kimia, dan selamat pagi dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kontrol loop pada PFD dari produksi etilen glikoksida dan bagaimana mekanisme dari kontrol loop tersebut. Tanpa berlama-lama, kami serahkan untuk anggota kelompok 3 menjelaskan kontrol masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Aulia Meviana Arisanti dengan NPM 241063123000028. Jadi pada bagian awal itu menunjukkan rangkaian sistem pengendalian tekanan dan aliran pada tahap awal penanganan bahan baku sebelum memasuki proses utama. Nah, aliran gas dari sumber awal terlebih dahulu masuk ke dalam kompresor C101 yang berfungsi menaikkan tekanan sesuai kebutuhan operasi. Di bagian outlet C101 terdapat pressure indicator control atau PIC yang memonitor tekanan dan mengirimkan sinyal kontrol ke valve pengatur sehingga tekanan gas tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi beban di sisi hilir. Pressure indicator control digunakan karena aliran gas yang masuk ke dalam kompresor mengalami perbedaan tekanan akibat perubahan kondisi operasi seperti variasi laju alir, fluktuasi tekanan sumber, serta perubahan beban pada unit proses di downstream. Ketika gas melewati kompresor C101, tekanannya meningkat. Namun, nilai ini tidak selalu stabil karena kinerja kompresor dipengaruhi oleh kondisi masukannya. Setelah melewati filter F101 dan menuju kompresor C102, tekanan dapat kembali berubah akibat adanya penurunan tekanan atau pressure drop di dalam filter, terus gesekan pipa, serta perubahan densitas gas akibat kompresi sebelumnya. Perbedaan tekanan inilah yang membuat sistem memerlukan PIC untuk menjaga agar tekanan setelah kompresor tetap berada pada nilai yang ditentukan. PIC mendeteksi setiap naik turunnya tekanan dan mengirimkan sinyal ke pengatur, serta memastikan tekanan sebelum masuk ke unit berikutnya agar tetap stabil. Oke, izin masuk. Perkenalkan nama saya Aurel Lorenzi Prawika dengan NPM 2423. Di sini saya akan menjelaskan C102 dan E101. Urutan aliran prosesnya itu yang pertama, aliran dari unit sebelumnya itu masuk ke kompresor yang C102. Itu kompresor ini tugasnya itu naikin tekanan gas agar debitnya dan lajunya itu ke proses berikutnya itu cukup, terutama kalau pressure-nya harus tinggi. Nah, setelah itu gas bertekanan tinggi itu keluar dari kompresor, lalu masuk ke heat exchanger, yaitu E101. Nah, untuk ditukar panasnya. Biasanya setelah dikompresi itu temperaturnya jadi naik. Jadi heat exchanger itu mendinginkan gas sebelum lanjut ke unit lain. Nah, di situ juga ada PIC, yaitu pressure indicating controller. Nah, alat ini tuh yang jaga supaya si tekanan ini di pimpanya tetap stabil. Jadi operasinya itu lebih aman dan prosesnya itu bisa dikontrol sesuai set point yang diinginkan. Terus kenapa sih kita pakai kompresor di situ? Karena biasanya gas itu ketika dinaikkan tekanannya dapat masuk ke unit berikutnya atau ke alat proses yang dibutuhkan tekanan tinggi. Nah, kalau nggak ada kompresor, itu gas itu bakalan cenderung ngalir hanya dari daerah dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga proses seperti perpindahan gas dalam sistem itu perlu tekanan tinggi menjadi tidak optimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, kenapa sih pakai heat exchanger? Karena setelah dikompresi itu suhunya jadi naik, kadang bisa bikin masalah di proses berikutnya. Jadi perlu didinginin dulu. Heat exchanger itu berfungsi nurunin atau nuker panas dari gas ini sebelum ke next step berikutnya. Jadi supaya alat-alat hilirnya tuh lebih awet dan parameter prosesnya lebih terkontrol. Dan fungsi PIC di sini tuh semacam alat otomatis untuk mengukur sekaligus mengatur tekanan dalam pipa atau equipment. Jadi kalau misalkan tekanan mulai naik atau turun dari batas yang ditentuin, PIC ini bisa kasih sinyal agar valve-nya tuh menutup atau terbuka sehingga tekanannya kembali stabil. Nah, ini tuh penting buat safety dan kelancaran produksi di pabrik. Izin masuk, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Jati Haidar, NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow control yang terletak pada valve atau keran. Nah, di sini FC itu diletakkan pada keran, berfungsi sebagai kontrol langsung
karena keran adalah tempat fisik untuk mengatur buka tutup aliran secara cepat dan presisi. Nah, lalu jika kita perhatikan, aliran keran ini atau F dan FC-nya itu terletak setelah aliran. Hal ini tujuan untuk melindungi kompresor dari kerusakan, mencegah pressure shock karena gas keluar dengan tekanan itu sangat tinggi dan menghemat energi dengan memastikan kompresor bekerja optimal tanpa pemborosan. Lalu jika kita perhatikan kembali, FC ini diletakkan setelah aliran recycle dan sebelum menuju aliran ke heat exchanger. Fungsi FC diletakkan sebelum aliran heat exchanger itu adalah karena hal tersebut untuk melihat bahwa campuran etilena dan oksigen memastikan campurannya itu dengan rasio yang tepat. Lalu agar flow aliran itu stabil dan pemanasan sempurna. Next. Baik, izin masuk. Perkenalkan saya Komalasari dengan NPM 54. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengendalian tekanan pada kompresor C201. Pada desain PNID ini, kami memasang sebuah control loop PIC atau pressure indicator controller di jalur discharge atau keluaran kompresor. Kenapa kami menempatkan PIC tepat di titik ini? Alasannya adalah proteksi alat. Kompresor merupakan peralatan bertekanan tinggi yang sangat sensitif terhadap kondisi overpressure. Jika tekanan pada sisi discharge naik melebihi batas aman, kompresor dapat mengalami overheating, kerusakan mekanis pada impeller, bahkan trip total system. Karena itu, PIC di discharge ini dirancang untuk menjaga tekanan selalu berada pada level operasi yang aman. Mekanisme kerjanya itu, cara kerjanya cukup sederhana tapi sangat krusial karena pressure transmitter akan terus membaca tekanan aktual di discharge. Informasi ini dikirim ke PIC. Kalau tekanan terdeteksi lebih tinggi daripada set point yang telah ditetapkan, PIC akan memberikan perintah ke control valve yang berada pada jalur bypass atau recycle line. Begitu valve membuka, sebagian gas tidak diteruskan ke downstream, tetapi dialirkan kembali ke sisi suction atau masuknya kompresor. Kenapa sih harus di-recycle? Yang pertama itu agar aman dan stabil secara operasional. Dengan mengembalikan aliran ke suction, kompresor dapat mengurangi tekanan tanpa mematikan aliran dan memaksa equipment downstream menerima tekanan berlebih. Ini membuat operasi kompresor jauh lebih stabil. Yang kedua itu, gas yang dikompresi di sistem ini adalah campuran etilen dan oksigen. Keduanya bernilai tinggi dan tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau dibuang ke atmosfer, bukan hanya rugi produk, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan, terutama karena etilen mudah terbakar. Dengan recycle, kita menurunkan tekanan tanpa kehilangan material apapun. Jadi, PIC pada kompresor C20 ini berfungsi sebagai pengendali tekanan sekaligus sistem perlindungan kompresor. Ketika tekanan meningkat, gas tidak dibuang, tetapi dikembalikan secara terkontrol ke suction untuk menjaga operasi tetap aman, stabil, dan efisien. Dengan demikian, kompresor dapat bekerja pada kondisi optimum tanpa risiko overpressure. Next. Perkenalkan, nama saya Aini Kurniasari dengan NPM 241023123001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu kontrol loop penting yang terdapat dalam PNID perancangan pabrik ini, yaitu pressure indicator atau PI yang terpasang di bagian puncak kolom distilasi T301. Seperti yang tertera pada diagram, simbol yang digunakan adalah PI atau pressure indicator, yaitu sebuah indikator lapangan yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan tekanan aktual di puncak kolom. Meskipun hanya indikator yang terlihat, sinyal tekanan ini sangat krusial karena harus dipertahankan konstan untuk menjamin efisiensi pemisahan. Tujuan utama proses indikator adalah titik didih komponen tetap stabil sebab fluktuasi tekanan akan mengganggu kualitas produk yang dihasilkan. Pressure indicator atau PI mengukur tekanan aktual di puncak kolom. Sinyal pengukuran ini kemudian dikirim ke sistem kendali di ruang kontrol, di mana controller yang terkait akan membandingkannya dengan set point ideal. Apabila terjadi peningkatan tekanan di dalam kolom, sistem kendali akan merespon dengan mengirimkan sinyal agar katup kontrol katup kontrol di jalur uap keluar membuka lebih lebar. Hal ini memungkinkan uap bertekanan tinggi keluar lebih cepat sehingga tekanan di dalam kolom kembali turun menuju nilai set point. Sebaliknya, jika tekanan menurun, katup akan menutup lebih rapat untuk menahan uap. Dengan menggunakan sinyal dari
PI ini sebagai masukan kita memastikan tekanan uap di dalam kolom T301 tetap stabil menjaga kondisi termodinamika yang dibutuhkan untuk proses distilasi yang efisien. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Margita Ramadhani dengan NPM 2433. Di sini saya akan menjelaskan FIC pada P301. FIC pada P301 berfungsi sebagai pengendali utama yang memastikan laju aliran fluida yang dipompa tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan proses. Setelah fluida melewati flow transmitter, nilai laju alir aktual akan dikirimkan ke FIC untuk dibandingkan dengan set point yang telah ditentukan. Selisih antara nilai aktual dan juga set point ini diproses melalui algoritma kontrol, sehingga FIC dapat menentukan tindakan koreksi yang tepat. Jika aliran yang keluar dari pompa terlalu rendah, FIC akan mengirimkan sinyal membuka kontrol valve yang lebih besar agar meningkat. Namun sebaliknya, jika aliran terlalu tinggi, FIC akan menginstruksikan valve untuk menutup sebagian sehingga aliran kembali stabil. Mekanisme ini menjaga agar P301 tetap bekerja dalam batas operasi yang aman, mencegah fluktuasi, tekanan, dan kapasitas fluida menuju unit yang downstream. FIC ditempatkan pada pompa 301 karena pompa merupakan peralatan yang sangat sensitif terhadap perubahan aliran, sehingga membutuhkan pengendalian yang presisi. Kontrol aliran di titik ini mencegah terjadinya cavitation akibat aliran yang tidak stabil, melindungi impeller dari kerusakan, dan memastikan pompa tidak bekerja melebihi kapasitasnya. Selain itu, unit-unit proses setelah pompa seperti heat exchanger atau vessel memerlukan laju alir yang konstan, agar perpindahan panas dan operasi berikutnya itu tetap stabil. Dengan adanya FIC di posisi ini, sistem mampu menjaga kestabilan agar seluruh operasi meningkatkan efisiensi energi dan juga melindungi peralatan, serta memastikan proses downstream tetap berjalan aman dan juga optimal. Next. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Arantisi dengan NPM 2403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai T302 di area 300 produk area yang berfungsi sebagai tangki penampungan yang dilengkapi dengan level indikator kontrol atau LEC untuk mengatur aliran keluar agar level cairan tetap stabil dan laju produk menuju proses berikutnya tetap konstan. LEC memastikan kontinuitas aliran produk, sementara pressure indicator atau PI memantau tekanan internal tangki untuk mencegah kondisi overpressure maupun vakum. Dengan dukungan kedua instrumen ini, T302 dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Sofwatullah dengan NPM 2457. Saya akan menjelaskan fungsi pada P301, yaitu pompa. Pompa berfungsi sebagai untuk meningkatkan tekanan cairan dan memindahkannya dari satu titik ke titik lain yaitu kemungkinan P301 memompa etilen oksida cair dari bagian bawah menara, yaitu di bagian T301 dan T302 ke tangki penyimpanan produk atau proses hilir ke lainnya. Fungsi PIC atau Pressure Indicator Controller yaitu adalah PIC berfungsi untuk menjaga tekanan pada titik tertentu dan sistem agar tetap stabil pada nilai yang diinginkan, set point. PIC bekerja dengan cara berikut, yaitu pengukuran tekanan, sensor tekanan, yaitu pressure transmitter mengukur tekanan pada titik yang dikendalikan, biasanya pada saluran keluar pompa atau sedikit setelahnya. Kemudian ada namanya indikasi tekanan. Tekanan yang terukur ditampilkan dan juga dikirimkan ke controller pengendalian tekanan. Controller membandingkan tekanan terukur dengan set point. Jika tekanan terlalu tinggi, controller akan mengirim sinyal untuk mengurangi tekanan. Jika tekanan turun, controller akan mengirim sinyal untuk meningkatkan tekanan. Elemen kontrol akhir. Sinyal dari controller akan memanipulasi elemen kontrol akhir yang dalam kasus ini kemungkinan adalah control valve atau kata pengendali. Sebuah control valve yang pada selalu di-change untuk dapat dibuka tutup untuk mengatur laju alir dan tekanan. Mengapa tekanan penting? Yaitu ada mencegah kavitasi, memastikan laju alir stabil dan keamanan juga, serta optimasi proses. Sekian. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.